Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saya hendak menyapa kembali para pemerhati dan pendengar yang saya hormati dimanapun berada. Dalam rangkaian Minggu-Minggu Trinitatis ini, kita tetap berpengharapan dan percaya dengan mengandalkan anugerah dari Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati, melindungi, dan menghibur kita semua di masa-masa sulit yang penuh keraguan ini. Marilah kita terus belajar bersyukur kepada Tuhan yang sedang memberi hikmah dan kesadaran yang baru selama dan sesudah wabah COVID-19 yang antara lain mengajak kita supaya menata ulang dan membarui ulang hati, pikiran, dan cara kita dalam kehidupan berkeluarga, bergereja, bermasyarakat, bernegara, termasuk dalam kehidupan ekonomi dan ekologi, dengan firman Tuhan sebagai dasar pembaruan. Dan marilah kita semakin beriman, semakin rendah hati dan bermurah hati, serta peduli kesehatan dan lingkungan hidup. Saudara-saudari, seiring perayaan liturgi atau kalender gerejawi, kita memasuki rangkaian Minggu-Minggu Trinitatis sekitar 23 mingguan yang mengajak supaya kita semakin mempercayai dan menghayati karya ketritunggalan Allah hasitulusa daun di debata, yaitu karya Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Sekadar info bahwa istilah Trinitatis atau Trinity tidak ditemukan dalam Alkitab. Istilah Trinitatis awalnya diperkenalkan oleh Tertullianus di abad ke-3 Masehi, seorang bapak gereja. Beliau teolog dari Tunisia, Afrika Utara. Dia memperkenalkan istilah Trinitatis untuk membantu pemahaman dan penghayatan pendengar pada zamannya serta kepada umat Kristiani masa kini, untuk mengajarkan bahwa Allah itu Esa yang berkarya melalui cara berada dinamis, melalui 3 pribadi ilahi yang abadi. Sebagai manusia fana, tentu saja kita tidak mungkin dengan sempurna memahami Allah yang Maha Kuasa di dalam kehidupan kita. Bapak gereja bernama Agustinus abad ke-5 pernah berkata, kalau engkau memahaminya, maka ia bukan lagi Allah. Karena memang Allah berkarya secara misteri dan penuh cinta. Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, diwahyukan melalui proses sejarah penyelamatan yang berawal dari masa Perjanjian Lama dan digenapi dalam masa Perjanjian Baru melalui penjelmaan atau inkarnasi Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus yang menjadi manusia, dan kemudian pengutusan Roh Kudus. Dalam katekismusnya, Martin Luther abad ke-16 menjelaskan karya Allah Bapa yang mencipta, karya Allah Anak yang menebus ciptaan, dan karya Allah Roh Kudus yang membarui ciptaan sampai akhir. Orang beriman menerima sakramen baptisan kudus di dalam nama Allah Tritunggal, itu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bukan di dalam air. Ibadah gerejawi selalu dibuka di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bukan di dalam nama manusia yang fana. Saudara-saudari, bagi pendeta di lingkungan gereja Kuria Kristen Batak Protestan, gereja KBP, kiranya perlu saya sampaikan secara khusus
apa kata gereja HKBP mengenai ketritunggalan Allah atau Allah Tritunggal. Konfesi atau pengakuan iman gereja HKBP usia tahun 1996 pasal 1 mengajarkan dan menegaskan mengenai ketritunggalan Allah sebagai berikut. Kita percaya dan bersaksi bahwa Allah itu Esa, dan di dalam penyataannya atau pewahyuannya yang Tritunggal, di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sifatnya tidak berawal dan tidak berakhir. Dengan ajaran ini, maka gereja HKBP menolak 5 hal ajaran, yakni yang pertama, HKBP menolak triteisme yang mengajarkan Allah terdiri dari 3 secara terpisah dan berbeda. Yang kedua, HKBP menolak ajaran ateisme yang meniadakan Allah dan keberadaannya. Yang ketiga, HKBP menolak ajaran panteisme yang memperilah semua ciptaan. Yang keempat, HKBP menolak okultisme yang menyembah kuasa-kuasa iblis dan roh kegelapan. Dan terakhir, HKBP menolak ajaran fatalisme, yaitu takdir atau sibaran yang meyakini bahwa hidup seseorang telah dikuasai atau ditentukan oleh nasib buruk atau fatal. Karena itu, saudara-saudari, marilah menghayati ulang karya agung ketritunggalan Allah Bapa yang mencipta, Allah Anak yang menebus ciptaan, dan Allah Roh Kudus yang menguduskan ciptaan. Di era teknologi digital yang canggih ini, dalam kaitannya dengan kiat berkomunikasi di media sosial masa kini, marilah kita meniru cara berkomunikasi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang membawa perdamaian, mengusung pembaruan, berisi belas kasih, dan bukan kekerasan atau perpecahan atau ujaran kebencian. Salam Minggu Trinitatis. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Amin.